Perkenalkan, nama saya Clarissa Triviana Manampiring dari kelas A1 Fakultas Keperawatan semester 2 dengan NIM 2114201009. Baiklah, saat ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari konsep dasar keperawatan 2 dengan dosen pengampu Dr. Wiwit Ciptaningsih Haryanto, Eskep Nurse MMR. Dan untuk tugas yang diberikan adalah menjelaskan bagaimana cara penggunaan buku SDKI, SLKI, dan SIKI. Baiklah, ini adalah 3 buku yang akan kita gunakan, yaitu buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, yang kedua Standar Luaran Keperawatan Indonesia, dan yang ketiga Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Sebagaimana diagnosis yang telah saya dapat, yaitu defisit nutrisi. Buku yang pertama kita pakai adalah buku Standar Diagnosis Keperawatan. Cara penggunaannya, yang pertama kita mencari di halaman mana terdapat defisit nutrisi tersebut. Dan sekarang kita sudah berada di daftar isi Standar Diagnosis Keperawatan, dan kita akan mencari di mana letak defisit nutrisi tersebut. Bisa kita lihat bersama, defisit nutrisi terdapat di halaman 56. Kita akan buka bersama-sama. Dan telah kita dapat untuk diagnosis defisit nutrisi. Terdapat kategori fisiologis, subkategori nutrisi dan cairan. Definisi, asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Penyebabnya, yang pertama ketidakmampuan menelan makanan, yang kedua ketidakmampuan mencerna makanan, ketiga ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien, keempat peningkatan kebutuhan metabolisme, kelima faktor ekonomi misalnya finansial tidak mencukupi, dan yang keenam faktor psikologis misalnya stres, keengganan untuk makan. Untuk tanda dan gejala mayor, subjektif tidak ada, dan objektif 1, berat badan menurun minimal 10% di bawah rentan minimal. Dan untuk gejala dan tanda mayor objektif, yang pertama berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Untuk gejala dan tanda minor subjektif, yang pertama cepat kenyang setelah makan, 2 kram atau nyeri abdomen, 3 nafsu makan menurun. Dan untuk tanda objektif, 1 bising usus hiperaktif, 2 otot pengunyah lemah, ketiga otot menelan lemah, keempat membran mukosa pucat, kelima sariawan, keenam serum albumin turun, 7 rambut rontok berlebihan, dan ke-8 diare. Untuk kondisi klinis terkait, yang pertama stroke, 2 Parkinson, 3 Moebius syndrome, 4 cerebral palsy, kelima cleft lip, keenam cleft palate, ketujuh amyotrophic lateral sclerosis, 8 kerusakan neuromuskular, ke-9 luka bakar, 10 kanker, 11 infeksi, 12 AIDS, 13 penyakit Crohn's, dan ke-14 enterokolitis, yang ke-15 fibrosis kistik. Itulah diagnosa tentang defisit nutrisi, dan sekarang kita akan pindah ke buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia, yaitu SLKI. Inilah buku Standar Luaran Keperawatan SLKI. Di sini kita akan mendapatkan definisi dan kriteria hasil keperawatan yang kita telah ambil dari buku diagnosis keperawatan. Yang pertama, kita akan mencari dulu di mana letak defisit nutrisi yang ada di buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Ini adalah daftar isi daftar luaran keperawatan. Kita akan mencari di mana letak defisit nutrisi tersebut. Dan di bagian yang kedua ini kita mendapatkan defisit nutrisi, yaitu di halaman 121. Dan untuk
status nutrisi, saya telah memberikan tanda itu di bagian kuning. Dari buku diagnosis keperawatan, kita masuk di buku standar luaran keperawatan, yaitu kita akan melihat bagaimana kriteria hasil yang telah kita dapat dalam pengkajian diagnosis keperawatan sebelumnya, yaitu porsi makan yang dihabiskan, misalnya kekuatan otot mengunyah, apakah dia menurun atau cukup menurun, sedang, cukup meningkat, atau meningkat. Dengan total yang menurun itu adalah 1, cukup menurun 2, sedang 3, cukup meningkat 4, meningkat 5. Semua kriteria hasil yaitu kekuatan otot mengunyah, kekuatan otot menelan, serum albumin, verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi, pengetahuan tentang pilihan makanan yang sehat, pengetahuan tentang pilihan minuman yang sehat, pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat, penyiapan dan penyimpanan makanan yang aman, penyiapan dan penyimpanan minuman yang aman, sikap terhadap makanan sesuai dengan tujuan kesehatan. Dan yang kedua, perasaan cepat kenyang, nyeri abdomen, sariawan, rambut rontok, diare. Berat badan indeksi massa tubuh IMT, frekuensi makan, nafsu makan, bising usus, tebal lipatan kulit trisep, membran mukosa. Dalam buku standar luaran keperawatan ini, kita bisa mengetahui dari diagnosis keperawatan apakah kriteria hasil yang bisa kita dapatkan setelah kita mendiagnosis seseorang. Jika dia menurun, yang ia rasakan saat ini misalnya menurun, akan diberikan poin 1. Jika cukup menurun akan diberikan poin 2. Jika sedang diberikan poin 3. Jika cukup meningkat diberikan nilai 4, dan jika meningkat diberikan nilai 5. Itulah penjelasan tentang buku standar luaran keperawatan Indonesia, dan sekarang kita akan lanjut dalam buku standar intervensi keperawatan Indonesia. Inilah buku standar intervensi keperawatan Indonesia. Setelah kita belajar tentang standar luaran keperawatan Indonesia, masuk di buku standar intervensi keperawatan, kita akan mendapatkan definisi dan tindakan keperawatan yang akan kita lakukan. Kita akan mencari defisit nutrisi terdapat di halaman berapa. Baiklah, ini adalah daftar isi intervensi keperawatan. Bisa kita lihat bersama bahwa edukasi nutrisi terdapat di halaman 72. Kita akan buka bersama-sama. Saya telah memberikan tanda. Dan inilah edukasi nutrisi tersebut. Dia juga memiliki definisi, yaitu memberikan informasi untuk meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Untuk tindakan observasi, bisa kita lihat bersama, yaitu periksa status gizi, status alergi, program diet, kebutuhan dan kemampuan pemenuhan kebutuhan gizi, identifikasi kemampuan dan waktu yang tepat menerima informasi. Terapeutik, yang pertama, persiapan materi dan media seperti jenis-jenis nutrisi, tabel makanan penukar, cara mengelola, cara menakar makanan. Yang kedua, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Yang ketiga, berikan kesempatan untuk bertanya. Untuk edukasi, jelaskan pada pasien dan keluarga alergi makanan, makanan yang harus dihindari, kebutuhan jumlah kalori, jenis makanan yang dibutuhkan pasien. Ajarkan cara melaksanakan diet sesuai program, misalnya makanan tinggi protein, rendah garam, rendah kalori. Ketiga, jelaskan hal-hal yang dilakukan sebelum memberikan makanan, misalnya perawatan mulut, penggunaan gigi palsu, obat-obat yang harus diberikan sebelum makan. Yang keempat, demonstrasikan cara membersihkan mulut. Yang kelima, mendemonstrasikan cara mengatur posisi saat makan. Keenam, ajarkan pasien atau keluarga memonitor asupan kalori dan makanan, misalnya menggunakan buku harian.
Yang ketujuh, ajarkan pasien dan keluarga memantau kondisi kekurangan nutrisi. Dan yang ke-8, anjurkan mendemonstrasikan cara memberikan makanan, menghitung kalori, menyiapkan makanan sesuai program diet. Setelah kita mengetahui bobot-bobot nilai dalam standar luaran keperawatan tadi, maka di sini ada memiliki tindakan, observasi, terapeutik, dan edukasi kepada pasien dan keluarga bagaimana dia sudah tidak lagi kekurangan nutrisi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya bagaimana cara penggunaan buku SDKI, SLKI, dan SIKI. Terima kasih. Saya, Clarissa Manantiri, mengajak kepada teman-teman semua yang masih bingung untuk kuliah di mana, marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang memiliki akreditasi yang baik, memiliki tenaga pengajar yang telah bersekolah sampai S2, bahkan pun doktor, dan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dalam kapasitas Fakultas Keperawatan memiliki mitra kerja dengan Jepang untuk memasukkan para mahasiswa bekerja di sana, yaitu magang. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan menyaksikan video berikut. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.